kita akan melanjutkan materi dari sesi pertama, di mana akan mengkerucut pada pokok bahasan mengenai pilar kedua dalam INDI 4.0, yaitu orang dan budaya. Kenapa People and Culture? Tadi saya sudah sebutkan, karena merupakan nilai terbesar dalam konteks indeks INDI 4.0, di mana nilainya adalah 30%. Karena pengaruh sekali ya ketika SDM kita memiliki SDM yang kompeten, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zaman. Oke Mbak Ira, waktu presentasi selama 1,5 jam sampai 2 jam. Sebelum saya panggilkan narasumber kita, saya bacakan terlebih dahulu profil narasumber utama kita pada hari ini, yaitu Ibu Ira Sofianti, Sarjana Psikologi. Silakan admin tolong diperlihatkan profil dari Ibu Ira. Maaf ya Bapak Ibu, ini agak delay. Ya, Ibu Ira Sofianti menamatkan sarjananya pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau adalah ekspertis di bidang human resource sejak tahun 2004. Beliau fokus dan komitmen pada pembangunan sumber daya manusia. Pengalaman beliau lebih dari 15 tahun pada perusahaan multinasional, salah satunya di British American Tobacco, dan sejak Mei 2021 beliau berkomitmen aktif di dunia HR, konsultan sebagai HR expertise. Meskipun wajahnya sangat imut-imut ya, Ibu Ira ini seperti terlihat masih muda. Baik, kita sapa dengan Ibu Ira di sana. Ibu Ira, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Halo Bu Dila, halo tim EGS, halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu Ira sudah menjawab. Oke, kalau gitu kita langsung saja beri sambutan yang meriah kepada narasumber kita hari ini, Ibu Ira Sofianti. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dila. Saya coba share screen dulu ya untuk mengecek apakah sudah terlihat atau belum. Oke. Share screen sudah? Share screen langsung. Sudah di share screen, Mbak Ira. Waktunya berarti nanti sampai istirahat. Setelah istirahat kita ada sesi foto. Kemudian nanti dilanjut lagi sampai dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik. Oke, ini sambil menunggu Bapak Ibu, ini saya kasih saya waktu sebentar untuk mempersiapkan. Ini saya minimize dulu. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Oke, saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu semua. Slide-nya belum kelihatan tuh. Belum terlihat Mbak Ira. Oke, sekarang sudah terlihat? Masih belum. Masih blank. Belum Bu. Kenapa? Masih blank. Delay ya sepertinya. Masih belum terlihat juga Bapak Ibu? Belum. Atau mungkin share screen-nya Mbak Ira. Yang diarahkan ke file ya. Karena ini kan diarahkannya ke folder. Ya, sudah terlihat. Sudah. Sekarang sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai saja. Pertama, terima kasih untuk Bu Dila dan seluruh tim EGS atas kesempatannya hari ini ya. Kita bisa ketemu walaupun belum bisa tatap muka, tapi online semoga tidak mengurangi efektivitasnya dari program ini. Yang kedua, terima kasih, salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua peserta. Bapak dan Ibu semua untuk mendapatkan sebuah insight gitu ya.
ketika revolusi industri 4.0 ini datang melanda seluruh dunia dan tidak bisa dielakkan, kemudian kita bertanya, sudah siapkah SDM kita atau belum? Jadi kami dari tim EGS, sekumpulan anak muda, kalau boleh saya bilang saya masih muda gitu ya, adalah anak-anak muda, orang-orang muda yang bersemangat untuk memberikan kontribusi kami terhadap implementasi dari INDI 4.0 yang sudah dicanangkan pemerintah melalui Kemenprin. Sedikit sharing ilmu dari kami, kalau nanti ada pertanyaan, saran, dan tanggapan, silahkan nanti disampaikan. Ya. Oke, saya tahu ini sudah dibahas sedikit tadi oleh Bu Dila dan oleh Pak Supandi. Terima kasih Pak Supandi atas penjelasannya. Saya ingin merefresh sedikit ya mengenai revolusi industri ini. Ada 4.0, tentu aja ada 3, ada 2, ada 1 gitu ya. Terus apa sih perjalanannya seperti apa sampai sekarang ini? Memang tadi sudah disampaikan revolusi 1.0 ini memang terjadi di abad ke-18. Salah satu penemuan yang utama memang adalah mesin uap. Ya, ditandai dengan kalau sebelum 1.0 ini itu manusia menjadi peran tunggal dalam melakukan aktivitas. Tapi setelah revolusi 1.0 dimulai, sudah ada mulai ditemukan mesin-mesin ya untuk membantu aktivitas manusia. Ya. Kalau mesin uap sudah ditemukan, otomatis sangat berpengaruh sekali dengan pesatnya kemajuan industri transportasi. Jadi kalau pada saat itu misalnya industri tambang, hasil tambang itu langsung dibawa gitu ya oleh tangan manusia, tapi setelah revolusi pertama ini itu sudah tidak lagi, melainkan dibawa dengan alat transportasi misalnya kereta uap dan lain-lain. Oke. Tentu saja efisiensi terhadap pekerjaan jauh lebih meningkat, produktivitas jauh lebih meningkat, tapi setiap perubahan tentu saja selalu membawa dua sisi, ada yang positif, ada yang negatif ya. Saat itu memang banyaknya pengangguran tidak dapat dihindari. Bahkan mirip seperti sekarang, profesi yang ada gitu ya, biasanya itu menjadi agak berubah. Misalnya ditemukan kereta uap. Profesi masinis yang sebelumnya belum pernah ada menjadi ada. Ya, itu revolusi pertama. Kita maju berikutnya di tahun 1900-an sampai akhir 1960 itu terjadi revolusi kedua. Ya, revolusi kedua ini ditandai dengan adanya penemuan terhadap energi listrik. Ya. Setelah energi listrik ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan semakin majunya media komunikasi yang bisa digunakan oleh manusia. Kalau dulu hanya jarak dekat, sekarang sudah mulai bisa dilakukan dengan jarak jauh. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman tahu itu Telegram. Dulu, kalau sekarang mungkin sudah sangat old fashion ya gitu ya, karena kita sudah bicara WhatsApp. Tapi pada zaman itu Telegram merupakan penemuan besar pada abad itu gitu ya. Nah, ketika sudah ada mesin uap, transportasi berkembang, teknologi listrik ditemukan, komunikasi sudah juga bisa jarak jauh, maka industri-industri yang ada itu sudah mulai berkembang secara massal. Ya, dan efisiensi pun semakin bisa dilakukan. Bahkan saya baca itu sudah meningkat sampai 300%. Ya, sangat pesat sekali. Pada zaman ini batu bara dan minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat utama dipakai dan berkembang sangat pesat. Pada abad ini kita juga tahu industri massal sudah ada, ban berjalan sudah mulai dibuat, ya. Kemudian input dan output dari hasil produksi itu juga sudah mulai terukur, termasuk juga traceability dari kualitas yang dihasilkan. Kita bisa kebayang pada abad ini sudah jauh lebih maju daripada revolusi yang pertama. Baik, saya akan teruskan di revolusi industri yang ketiga. Nah, ini antara tahun 1970-an sampai 90-an, ya, akhir 90-an.
pada saat ini orang-orang sudah mulai mengenal software dan hardware. Ya, saya ingat waktu SMA saya sudah mulai belajar menggunakan komputer PC gitu ya. Dulu belum ada flash disk, tapi pakai disket. Tapi pada saat itu software dan hardware sudah mulai ada. Dengan penemuan ini, otomatisasi elektronika sudah mulai berkembang. Zaman revolusi 1 dan 2, mesin itu fully dioperasikan, ya, fully operated oleh manusia. Tapi sejak revolusi industri ketiga, mesin itu sudah mulai bisa artinya menyala sendiri tanpa harus dicek atau harus ada operatornya standby, masih bisa autopilot walaupun tidak bisa fully otomatis, ya. Jadi sudah mulai berkembang. Jadi mesin-mesin yang ada pun, teknologi yang ada pun sudah semakin pesat kemajuannya. Ya, karena internet sudah mulai bekerja, mulailah telekomunikasi dan komunikasi juga semakin berkembang. Pada zaman inilah revolusi industri 3 ini kita mulai mengenal yang namanya smartphone. Ya, ada BlackBerry, dulu ada telepon tapi sudah ada kameranya kalau Bapak dan Ibu teman-teman ingat ya. Dan di zaman ini industri telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat. Jadi email pun juga sudah mulai ditemukan. Dari segi media komunikasi, orang juga sudah tidak harus lagi ke wartel kalau dulu atau telepon di rumah untuk menghubungi keluarga atau partner kerja gitu dan lain-lain. Sekarang lewat handphone sudah mulai bisa, ya. Email sudah langsung bisa dikirim dengan attachment, dengan data pendukung yang lainnya tanpa harus dikirim melalui kurir. Ya, kita bisa bayangkan bahwa komunikasi terjadi dengan sangat advance dan cepat pada saat itu. Ya, oke. Nah, sampailah sekarang kita di revolusi 4.0. Apa sih Bapak Ibu yang membedakannya dengan revolusi industri 3.0 ini? Saat ini Bapak Ibu kita ketahui bahwa otomatisasi itu sudah bersifat menyeluruh. Ya, semua sekarang itu sudah menggunakan teknologi digital, ya. Ataupun kalau belum akan menuju ke sana, ya. Kalau tidak, tentunya akan agak sedikit tertinggal dengan beberapa teknologi digital yang sudah implement. Ya, kita juga bisa lihat volume data, kemudian pemindahan data itu sudah sangat besar kapasitasnya. Kalau dulu misalnya Microsoft punya data yang misalnya hanya sekian megabyte, itu besarnya sudah hampir satu gudang gitu ya. Sekarang jumlah kapasitasnya terabyte itu mungkin nggak lebih besar dari genggaman tangan, ya. Sehingga yang terjadi adalah ada interaksi baru antara manusia dan mesin. Ya, kita sudah bicara robotika, walaupun sebenarnya robotika itu sudah mulai di 3.0, tapi saat ini robotika ini tuh sudah mulai lebih advance. Kita mungkin mulai familiar dengan yang namanya artificial intelligence, ya. Bagaimana robot atau mesin itu seperti memiliki kecerdasan, ya, sama seperti yang dimiliki manusia, tapi tentunya tidak sama levelnya, ya, tapi dibuat menyerupai, ya, untuk membantu pekerjaan atau aktivitas manusia. Ya. Di satu sisi hal ini sangat membantu pekerjaan atau aktivitas manusia baik secara visual dan fisik, ya. Tapi di sisi lain tentu saja kita tidak bisa menghindari bahwa peran manusia menjadi lebih minimal. Kalau dulu mau beli minuman ke warung dulu, terus bayar di kasirnya atau bayar di yang punya warung. Sekarang Bapak dan Ibu tahu kita sudah mulai menemukan vending machine dimanapun, ya, nggak ada yang jagain vending machine-nya. Tinggal masukkan uang, pencet minuman mana yang disukai, kemudian minumannya datang, and it's done. Ya, kita juga masuk tol. Kalau dulu kita bayar tol, kita kasih uang cash, ya, ada kembalian dan lain-lain. Kalau sekarang kita tinggal tap e-tol kita,
nggak ada lagi yang jaga di pintu tolnya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi saat ini. Ya, tentunya hal ini sudah bisa Bapak dan Ibu rasakan. Baik, tadi Mbak Dila juga sudah mengatakan, Pak Sufandi juga tadi sudah mengatakan bahwa dunia ini terjadi disrupsi. Ya. Bapak dan Ibu saya yakin familiar dengan yang namanya sekarang bahwa dunia mengalami yang namanya VUCA, ya, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Apa ya itu ya Bapak Ibu? Mari kita lihat satu persatu. Volatile ini, oke, perubahan yang sangat cepat dengan turbulensi yang kuat. Bapak dan Ibu kebayang kalau di pesawat itu kalau ada turbulensinya pasti tidak nyaman, pasti kita takut, ya. Nah itu sekarang situasi yang tidak bisa kita hindari. Ya, itu terjadi secara global dan juga tidak bisa diprediksi kapan turbulensi atau kapan perubahan itu terjadi. Nah, dengan situasi yang seperti ini, lingkungan menuntut kita untuk bereaksi secara cepat, ya, terhadap segala perubahan yang terjadi. Bereaksi cepat dimulai dengan awareness atau kesadaran, oke, ini kita harus berubah dan kita harus bereaksi itu dan menyiapkan langkah ke depannya apa. Ya. Kemudian uncertain, ketidakpastian. Ya. Saat ini dibilang masa depan itu tidak pasti. Wah, pesimis sekali. Oh, bukan begitu maksudnya, tapi uncertain di sini lebih kepada pengalaman yang terjadi pada sebelumnya atau pada in the past experience itu bisa saja problem solving-nya, kemudian decision making-nya, bisa saja itu tidak relevan lagi dengan pengalaman yang sama di saat yang sekarang. Nah, terus bagaimana? Kita diminta oleh lingkungan untuk take action dalam segala ketidakpastian itu. Bisakah kita? Harus bisa, karena uncertain ini tidak bisa kita hindari. Bagaimana kita take action dalam ketidakpastian? Mana tadi harus cepat lagi, ya, yang di volatile tadi. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian kompleks, ya, kompleks. Kalau dulu mungkin hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tidak sekompleks sekarang, mungkin lebih simpel. Tapi setelah majunya teknologi, kita bisa meeting dengan orang dari belahan benua lain, gitu ya. Kemudian terkoneksi secara cepat lewat canggihnya teknologi yang ada, membuat lingkungan kita ini menjadi dinamis. Ya, jadi memang berbagai macam sebab akibat ketergantungan satu sama lain itu menjadi lebih rumit sekarang ini. Ya, memang itulah yang terjadi di dunia. Ya, khususnya di saat 4.0 ini. Oke, yang selanjutnya adalah ambigu. Ambigu ini bisa saja multi interpretasi. Kadang-kadang sesuatu data informasi yang kita terima menjadi ambigu, tidak jelas, menimbulkan banyak persepsi dan tidak jarang membingungkan. Ya, apa yang dituntut dari kita? Ya, bagaimana kadang-kadang segala sesuatu itu di luar ekspertis kita. Ya, saya belajarnya A, tapi 3-4 bulan lagi ternyata belajar A aja nggak cukup. Saya harus belajar B, saya harus belajar C, dan itu mesti cepat saya kuasai. Kalau tidak, tantangan yang di depan mata tidak bisa dihadapi. Ya, nah ini VUCA, disruption, dan itu memang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia manapun. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya yakin adalah data yang familiar buat Bapak dan Ibu. Kenapa saya tampilkan di sini 4 role model untuk HR pada presentasi kali ini, karena kita ingin membahas sumber daya manusia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa sumber daya manusia itu adalah tanggung jawab HR saja, tidak.
Karena kalau dulu pengalaman saya sebagai HR praktisi gitu ya, saya selalu mengkampanye kepada head of department atau line manager bahwa every manager is HR manager. Jadi kalau ada masalah dengan karyawannya, oh nggak bisa kalau lempar aja ke HR, saya nggak mau. Saya selalu involve dari awal para line manager ini, ya. Jadi HR tidak bisa jalan sendiri karena HR adalah bagian dari departemen atau function dalam suatu perusahaan atau institusi. Tentunya tidak akan bisa jalan role ini tanpa yang pertama dukungan dari top management, ya, pemegang keputusan, dan juga dukungan dari para line manager di setiap function, ya. Nah, karena inilah saya ingin sharing kepada Bapak Ibu, khususnya mungkin yang memang diamanahkan peran sebagai HRD di perusahaan dan institusi masing-masing. Ya, 4 role ini memang lebih familiar atau lebih terkenal di rekan-rekan satu perusahaan itu. HR adalah sebagai administrative expert. Tidak dapat disalahkan juga karena daily base itu tentang employee dan lain-lain memang ranahnya HR. Ya, cost budgeting, manage people, recruitment, ya, kita bicara talent management gitu. Itu tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang berbau administratif, ya. Employee champion juga seperti itu. Bagaimana tim HR mendevelop strategi yang artinya bisa mendukung suatu environment kerja yang nyaman, yang membangkitkan produktivitas employee. Ya, termasuk juga di dalamnya etikalnya, kemudian hal-hal yang bersifat employee champion, ya, mengakomodir gitu ya aspirasi employee. Nah, tapi di era 4.0 ini Bapak dan Ibu, ya, jangan lupa untuk men-enhance, ya, meningkatkan terus peran kita sebagai strategic partner dan change agent. Saya mau bahas dulu yang strategic partner. HR tidak akan bisa menjadi strategic partner kalau dia tidak mengerti bisnis, ya. Jadi HR udah nggak zamannya lagi bekerja di belakang meja, ngitung absensi, ngitung gaji, tapi datang kemudian diminta nih sama user, sama stakeholders, tolong dong HR kasih training ini. Oke, saya di-unmute. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke. Sudah terdengar. Nah, jadi sebagai strategic partner, bagaimana seorang HR ini bisa dipercaya atau diandalkan untuk meng-create atau membangun sistem sumber daya manusianya, tapi juga align atau sejalan selaras dengan kebutuhan bisnis, visi misi bisnis, tujuan bisnis ke depannya apa, ya, sehingga para line manager ini akan datang ke HR tidak hanya oke, tolong bikinin training ini dong, tolong rekrutin saya ini dong, tapi datang lebih kepada saya mau implementasi otomatisasi di line produksi saya yang ini. Ayo dong kita hitungin gimana ya untuk manpower planningnya. Nah, yang seperti itu. Jadi HR sendiri harus paham juga proses kerja dan bagaimana melihat efektivitas penerapannya di lapangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah change agent. Kita berbicara revolusi industri 4.0, tentu saja adalah perubahan masif yang terjadi. Nah, sebagai HR atau sebagai manajemen yang ada di perusahaan atau institusi Bapak Ibu, gimana caranya kita menjadi agen perubahan? Tentunya yang kita lakukan dulu adalah memahami budaya organisasi. Ya, dan kita bangun nanti capability dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan barulah kita assisting, kita pandu para line manager dari semua function untuk melakukan perubahan ini secara bersama. Ya, ingat ini bukan tugas pemegang keputusan aja dalam perusahaan, ini bukan tugas pemerintah saja, ini bukan tapi tugas semua dari kita. Nah, kenapa saya perkecil skopnya menjadi institusi dan perusahaan gitu ya? Karena saya rasa itulah keluarga kedua kita,
ya, di mana kita bisa memberikan impact secara langsung, tangible, ya, dan saya yakin juga hasilnya juga akan lebih mengena, lebih terkena ke kita, ya. Sehingga untuk pembangunan sumber daya manusia ini sekali lagi bukan hanya merupakan tanggung jawab HR. Jadi Bapak dan Ibu, mari selain menjadi administrative expert dan employee champion, jangan lupa juga bahwa HR adalah strategic partner, ya, untuk perusahaan dan juga agen perubahan. Menjadi agen perubahan tidak mudah untuk HR, ya, karena harus melibatkan top management dan juga mendapat dukungan dari semua function yang ada di institusi dan perusahaan. Oke, maaf lagi azan. Nah, sebelum saya masuk ke Indie 4.0 gitu ya, saya juga ingin menggali insight nih ya dari Bapak dan Ibu ya, bahwa tentang generations gap itu adalah hal yang juga tidak bisa kita hindari sekarang ya, di mana setiap generations itu punya ciri yang berbeda-beda. Misalnya nih, baby boomers ya, sangat nyaman, sangat mengandalkan dengan job security. Zaman ayah, bapak dan ibu saya misalnya waktu dulu ya, sangat stabil. Kalau sudah bekerja di satu perusahaan, dari mulai bekerja sampai pensiun di perusahaan yang sama. Ya, job security. Kemudian makin ke sini Gen X ya, yang lahirnya tahun 65 sampai 81 ya. Isu atau concernnya itu lebih ke work-life balance. Work-life balance antara pekerjaan dengan keluarga, work-life balance antara pekerjaan dengan hobi, ya, work-life balance antara pekerjaan dan self-development. Sangat trending topik pada saat itu, work-life balance ini, ya, kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga waktu itu saya sebagai HR juga banyak programnya yang mempromot atau mengkampanye work-life balance ini. Kenapa? At the end untuk meretain gitu. Para Gen X ini maunya tuh work-life balance gitu. Gak mau kerja aja terus. Ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu jangan lupakan para millennials sudah mulai memasuki dunia kerja. Bahkan sebentar lagi nih Gen Z. Ya. Mereka ini dengan berada pada zaman mereka di mana internet sudah mulai canggih, segala sesuatu serba cepat gitu ya. Mereka itu lebih mengutamakan freedom dan flexibility. Ya, flexibility itu artinya saya jangan dong kerja dari jam 8 sampai jam 5. Oke, bolehlah jam 9 nanti saya pulang jam 6 atau nanti jam 8 saya juga mulai kerja lagi. Mereka menginginkan hal-hal yang fleksibel seperti itu. Freedom. Aduh, kalau ke kantor, bisa nggak ya kalau nggak ke kantor tiap hari gitu ya. Saya juga bisa kok sebenarnya dari laptop itu kerja sambil di kafe. Mereka senangnya itu yang seperti itu, dunianya mereka ya. Karena mereka juga lahir dalam situasi yang berbeda gitu dengan generasi yang sebelumnya. Nah, kalau berada dalam satu institusi atau perusahaan, tentu saja banyak isu, concern, ya. Tapi tentu saja bukan tidak ada solusinya. Ya, concern yang pertama mengenai masalah komunikasi. Ya, ini cukup terasa gitu ya, karena kalau orang dari baby boomers gitu lebih prefer itu tatap muka langsung, face to face. Kalau face to face pun nggak langsung juga tuh ngomongin kerjaan, nggak straight to the point, ngomong ini langsung, Pak, saya perlu ini, Bapak menurut Bapak ini pendapatnya bagaimana, ini saya udah siapa, nggak begitu. Ya, kalau baby boomers lebih tanya dulu keluarga, sehat nggak Pak, Bapak, ya, seperti itu. Small talk dulu sehingga nyaman, baru mulai dibicarakan. Tapi kalau millennials, ya bukannya tidak bisa, dan itu bukannya hal yang sesuatu yang harus dihilangkan, tapi memang cenderung cepat, efektif, efisien. Ya, jadi pola komunikasi atau lewat email saja. Nah ini gimana cara solusinya? Memang
bisa di-combine ya, artinya kalau memang harus face to face ya, kalau dulu ya saya di perusahaan saya yang sebelumnya itu para MT ini ya, manajemen trainee itu sangat pintar-pintar sekali, anak-anak muda yang pintar gitu. Dan kita juga selalu briefingkan bahwa gap antar generasi ini itu kita cari jalan tengahnya. Ya, kalau misalnya email saja nanti di follow up dengan face to face ya. Mungkin bisa di-approach dulu dengan baik dan lain sebagainya. Terus yang kedua concernnya adalah sungkan mengemukakan ide, ya. Apalagi misalnya seorang manajemen trainee atau karyawan baru datang dihadapkan kepada rekan yang sangat senior. Nah, ini untuk menyampaikan ide sungkan, ya, atau misalnya cenderung merasa tidak didengarkan. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya, mungkin lebih saling terbuka, ya, artinya yang lebih senior memberikan ruang untuk para anak muda ini memberikan idenya. Mungkin tidak semua bisa diterima, tapi paling tidak terus menciptakan iklim atau budaya nyaman menyampaikan ide, nyaman untuk brainstorming. Belum langsung nih, misalnya Pak, udahlah kamu tahu apa sih, kan kamu juga baru belum setahun di perusahaan ini, saya loh udah 15 tahun. Oke, akhirnya yang muda ini tidak mau lagi menyampaikan ide. Jadi ini yang harus yang millennials kita encourage terus menyampaikan ide, yang para senior kita juga minta untuk memberikan ruang ide-ide baru untuk para yang muda-muda ini menyampaikan, ya. Kemudian kadang-kadang kita terperangkap dengan yang namanya stereotype, ya. Nah, kan kalau soalnya nggak enak kalau misalnya yang baby boomers nih anak muda bilang, kalau misalnya tuh suka banyak pertimbangannya, ini kan proyeknya nih mesti cepet nih, 1 bulan nih udah harus jalan, ini nggak bisa. Nah, seperti itu. Atau misalnya yang tadi saya bilang, kalau anak muda datang gitu ya, walaupun idenya sebenarnya brilian, tapi kamu kayaknya nggak bisa lah, itu masih kurang pengalaman itu, ya. Itu kan juga ini stereotip muda, tua, senior, junior, ya. Jadi seperti apa dong baiknya? Kita fokus kepada kontennya, apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Walaupun it does matter, tapi bukan satu-satunya menjadi pertimbangan. Kalau misalnya menyampaikan anak muda atau karyawan baru, misalnya, udah pasti nggak benar lah, itu belum tentu lah, nggak teruji lah, gitu ya. Jadi kita fokus pada kontennya, ya. Jadi, dan sebenarnya generations yang berbeda dalam suatu perusahaan ini juga ada baiknya loh Bapak Ibu, nggak hanya concern yang tadi aja gitu ya. Tentunya memungkinkan ada kesempatan belajar nih untuk semua orang. Yang tua belajar dari yang muda, mudah-mudahan ya lebih open mind gitu. Dan yang muda juga pastinya akan lebih banyak belajar dari yang sudah dahulu memasuki atau berpengalaman di hal khususnya dunia kerja. Ya, bahkan sekarang kalau teman-teman saya tuh cerita HR praktisi juga gitu, mereka tuh bikin technologies buddies namanya. Jadi buddy ya, jadi teman gitu. Jadi di pair gitu, dipasangkan yang Gen X yang mungkin kalau bikin presentasi gitu ya, nggak bisa tuh yang animasi atau nyimpen datanya juga masih bingung itu, di tandem tuh sama yang muda-muda, nanti diajarin, gimana sih bikinnya, diajarkan teknologinya gitu. Itu program yang menarik ya, sehingga kan perpaduan antara generasi yang tua ya, maaf kalau saya bilang begitu, dengan generasi yang muda itu membuat ide-ide kreatif ini bisa disatukan gitu, dan itu pasti memunculkan banyak gagasan baru ya yang potensial. Oke. Nah, kita masuk sekarang Bapak Ibu ke Indie 4.0 ya. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Dila dan Pak Supadi. Tapi saya ingin coba mengcompile gitu ya. Sebenarnya karena nanti ini saya nggak akan bicara teori, Bapak dan Ibu bisa search di Google dan lainnya. Kemenprin sudah upload ya, bisa dibaca dan dipelajari di situ.
Tadi sudah dibahas bahwa tanggal 4 April 2018 memang launching pertama Indi 4.0 ini di Indonesia melalui Kemenprint. Appreciate untuk Kemenprint sudah menjawab tantangan global ya dengan mempersiapkan Indi 4.0 ini ya. Indi memiliki 5 pilar utama ya dengan 17 subpilar di dalamnya ya. Dan salah satunya adalah pilar orang dan budaya. Nah, industri Indi 4.0 Readiness Index ini untuk apa sih gitu ya? Nah, ternyata itu untuk mengukur kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0. Mengukur ya, berarti ini alat ukur. Ya, yang tangible, yang clear pengukurannya. Jadi Indi 4.0 ini juga sebagai acuan nasional ya untuk mengakses kesiapan industri. Ready nggak untuk Indi 4.0? Ya, acuan nasional akan sangat membantu ketika kita ingin membandingkan misalnya beragam industri yang sudah ada di Indonesia. Ya, sehingga kalau sudah ada acuannya, kita ingin Indi ini juga sebagai peta, ya, peta industri secara akurat, memetakan industri secara akurat. Dan yang terakhir melihat kondisi yang sebenarnya nih, ya tantangannya sebenarnya apa sih? Kalau belum jalan, tantangannya apa? Ya, kalau memang sudah jalan, kenapa kok industri yang ini sudah bisa jalan, yang lain belum? Nah, melihat kondisi seperti ini, maka Indi 4.0 ini dikeluarkan. Ya, nextnya tentunya kita semua ingin menentukan strategi. Ya, strategi apa ke depannya dan implementasinya juga seperti apa. Sehingga yang diharapkan oleh pemerintah targetnya adalah kualitas produk meningkat, produktivitas meningkat, daya saing industri kita juga meningkat, dan produk domestik bruto kita juga meningkat. Ya, produk domestik bruto adalah jumlah produksi barang yang diproduksi dalam suatu negara. Ya, nantinya PDB ini atau GDP ya, kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dijadikan sebagai mengukur laju perekonomian dalam suatu negara. Ya, artinya juga nanti bisa juga dibandingkan nih kalau misalnya Indonesia pengen tahu atau ingin membandingkan dengan Thailand misalnya gitu. Ya, kita tuh di mana? Ya. Dan akhirnya juga kita bisa melihat mana sih yang harus ditingkatkan, mana yang harus difokuskan ya untuk kesiapan. Oke. Jadi ada 5 sektor industri ya yang menjadi fokus, yaitu food and beverage, tekstil, kemudian juga ada otomotif ya, kemudian elektronik dan chemical. Nanti Bapak dan Ibu di referensinya ini juga bisa baca ada 10 prioritas yang diutamakan dalam Indi, tapi saya nggak akan bahas di sini karena salah satu dari 10 priorities itu adalah peningkatan kualitas SDM. Ya, makanya dituangkan dalam suatu pilar yang namanya orang dan budaya, pilar orang dan budaya. Oke. Terus tadi dikatakan adalah alat ukur. Gimana sih cara mengukurnya? Mungkin Bapak dan Ibu pasti bertanya seperti itu, ya. Yang sudah dilakukan adalah itu pengukuran menggunakan 2 tahap. Tahap 1 metode survei online, ya. Kemudian dilanjutkan tahap kedua verifikasi data atau kunjungan ke lokasi industri. Bicara metode survei online itu ada 7 set pertanyaan, ya. Ada 1 set pertanyaan tentang identitas dan karakteristik perusahaan, 5 set yang mewakili kelima pilar yang ada di Indi, dan 1 set itu adalah pertanyaan mengenai tantangan yang dihadapi industri untuk bertransformasi. Jadi dalam survei ini ada total 33 pertanyaan yang diajukan kepada industri yang waktu itu ditunjuk, dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk mengisinya. Levelnya juga dibagi menjadi 5 level itu, mulai dari belum siap, ya, kemudian kesiapan awal, sedang, matang, dan yang terakhir adalah sudah menerapkan. Untuk Indi 4.0 sendiri, dari 5 pilar ini diberikan bobot
Dan Bapak dan Ibu bisa lihat di sini pembobotan untuk orang dan budaya adalah yang paling tinggi, di mana 30%. Ya, artinya kalau pilar orang dan budaya sudah siap, 30% dari perjalanan INDI artinya menuju produk dan layanan pintar, teknologi pintar, operasi pabrik, dan manajemen organisasi itu juga sudah mendukung. Jadi kita memahami bahwa orangnya dulu yang disiapkan, baru kemudian menyusul produknya, teknologinya, operasi pabriknya, dan tentu tidak akan bisa jalan tanpa dukungan manajemen dan organisasi. Oke, nah terus sekarang apa nih yang harus saya lakukan ya? Misalnya Bapak dan Ibu bertanya di situ, ya. Self-assessment atau paling enggak setelah saya menjelaskan ini kira-kira Bapak dan Ibu bisa memperkirakan. Oke, kayaknya kurang lebih nih kayaknya kalau institusi saya mungkin di level 3 nih atau cukup kayaknya udah 4 deh gitu ya. Tapi tentu saja itu baru insight ya. Kedepannya untuk pengukuran atau assessment pilar orang budaya ini sendiri tentunya membutuhkan persiapan dan perencanaan yang lebih matang. Ya, kenapa? Selain sangat penting, orang dan budaya juga cukup kompleks pilarnya karena kita berbicara manusia, ya. Dan target kita tentunya adalah meminimalisasi gap yang ada. Oke? Selain perencanaan dan persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, tentunya kita juga membutuhkan tools atau peralatan yang tepat. Ya, untuk menyiapkan orang dan budaya ini. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sudah punya tools tersebut? Dan apa saja toolsnya? Kita akan coba secara general saja membahas setelah ini. Tentunya akan sangat panjang kalau saya bahas satu persatu, tapi paling tidak memberikan insight ya buat Bapak dan Ibu. Oke. Untuk assessment itu sendiri, tentunya di tahap yang pertama kita harus lihat dulu kondisi sekarang versus kondisi ideal atau target. Perusahaan yang siap SDM-nya untuk 4.0 itu idealnya seperti apa? Versus yang sekarang, ya. Sehingga di tahap kedua kita menemukan gap. Ya. Setelah gap kita ketemukan mulai, oke. Kurangnya ternyata saya masih di sini, institusi ya maksudnya atau perusahaan tempat Bapak bekerja. Terus next-nya apa? Oke. Action-nya mau apa nih? Rencananya, action plan-nya apa nih? Terus cara kita memfollow up-nya gimana? Ya, follow up berjalan, tidak bisa juga dibiarkan, tapi juga harus dicek lagi. Follow up ini sudah improve atau belum? Action-nya sudah relevan atau efektif atau belum? Ya, barulah nanti terakhir Bapak dan Ibu bisa menetapkan self-assessment ya. Self-assessment ini secara internal dulu. Baru kemudian nanti apakah akan diverifikasi oleh badan sertifikasi dan lain-lain ya. Tapi paling tidak self assessment-nya ini kita udah tahu nih ya, nggak kaget lagi pada saat nanti dilakukan assessment sebenarnya ya, artinya dengan menggunakan badan sertifikasi dan lain-lain. Oke. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah survei pertanyaan yang diberikan dalam survei online. Tapi saya nggak akan kasih lihat ke Bapak dan Ibu 33 pertanyaannya. Nanti boleh Bapak dan Ibu bisa cari di Google, ya. Tapi saya akan memberi tahu atau kasih lihat nih ke Bapak dan Ibu pertanyaan yang terkait orang dan budaya. Ya, itu sudah saya highlight, ya, merah gitu ya. Ternyata yang ditanyakan itu indikasi transformasi industri 4.0 itu ya, budaya, karyawan dan perusahaan itu adalah disiplin, khususnya disiplin waktu. Kemudian terbuka, penuh dedikasi, mau terus belajar dan beretos kerja tinggi. Itu yang akan dinilai tuh Bapak Ibu. Ya. Terus yang dinilai lainnya adalah karyawan di tempat Bapak dan Ibu bekerja apakah sudah menyadari mengenai continuous improvement, ya, atau sudah terbiasa nggak sih dengan continuous improvement?
Ya, mereka kritis dan terbuka nggak sih dengan perubahan? Ya, mereka berwawasan internasional atau enggak ya? Itu ditanya juga. Terus terkait dengan penerapan teknologi, ya sudah ada atau belum ya? Mereka fleksibel nggak ya kalau ada perubahan baru? Itu juga ditanyakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah di tempat kerja itu sudah dilakukan workshop, pendidikan atau sertifikasi terkait industri 4.0? Ya, ada nggak sih training program, development program yang diberikan ke karyawan untuk mulai mensosialisasikan 4.0? Itu juga ditanyakan. Ya, sehingga nanti dari jawaban-jawaban ini ratingnya itu bisa dilihat di bagian hijau ini. Level 0 kalau memang ternyata karyawan atau talent di tempat Bapak Ibu bekerja belum mendukung. Ya, level 1 kalau sudah mengenal industri 4.0. Kalau level 2 sudah mulai menuju, artinya sudah mulai jalan ya, teknologi continuous improvement sudah ada gitu ya. Tapi belum keseluruhan. Level 3 sudah siap bertransformasi. Ya, artinya sudah tinggal satu langkah lagi udah implement ya, itu level 3. Kemudian level yang keempat baru ketika itu sudah menerapkan. Ya, sudah menerapkan disiplin kerja yang tinggi, perubahan teknologi, continuous improvement, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal inilah, ya, karena saya basisnya adalah HR praktisi, sekali lagi saya ingin memberikan insight kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara, ditanya kesiapan sumber daya manusia, terus kita tuh cara ngukurnya gimana nih, etos kerja, dan lain-lain. Toolsnya apa nih? Gitu ya. Kami dari EGS sekali lagi mencoba memfasilitasi Bapak dan Ibu. Kita coba untuk subpilar dari orang budaya, yaitu budaya, keterbukaan terhadap perubahan dan pengembangan kompetensi, kita turunkan lagi ya menjadi hal yang lebih tangible. Ketika kita bilang budaya, itu adalah hal yang abstrak. Budaya tepat waktu itu ukurnya gimana? Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi Mbak di Ira, sini kita akan bahas satu persatu. Ya, Mbak Ira, mohon sebentar lagi sudah sedang azan gitu ya. Oke. Mungkin satu slide lagi ya Mbak Ira sebelum kita istirahat. Nanti kita lanjutkan habis sesi setelah istirahat jam 1 gitu. Jadi mungkin dihabiskan sedikit poin ini. Setelah itu kita akan ada photo session. Oke, terima kasih. Oke, berarti satu slide lagi ya setelah ini ya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Berarti nanti kita akan bahas satu-satu, Bapak dan Ibu, terhadap subpilar ini. Ya, saya akan mulai masuk ke tadi subpilar budaya. Ya, kita akan membahas kedisiplinan, konsistensi terhadap rencana, mau terus belajar, keterbukaan atau bicara terus terang, dan kearifan lokal. Tools atau referensi data yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk mengukur, ya. Hal-hal yang bersifat abstrak di sebelah kiri ini ya, kedisiplinan dan lain-lain adalah misalnya untuk disiplin waktu. Ya, itu yang kita perlukan adalah data absensi. Data absensi finger scan kah, Mbak, maksudnya? Tidak hanya itu, walaupun yes, itu adalah salah satu referensi data. Tapi saat ini kita juga tahu bahwa work from home gitu ya, orang bekerja dari rumah nggak ketemu face to face. Tapi bagaimana perusahaan Bapak dan Ibu memonitor? Ya, kalau dulu pengalaman saya memonitornya dengan suatu sistem dan rules bersama. Misalnya, kalau meninggalkan laptop lebih dari setengah jam harus izin kepada tim. Biasanya kita pasti punya WA group gitu ya. Nah, itu dilakukan. Sehingga nanti ketika ditanya apakah karyawan Bapak dan Ibu disiplin waktu, kita bisa lihat ya dari data absensi. Tingkat yang lebih advance pada flexible working hours, karyawan Bapak dan Ibu walaupun jam kerjanya berbeda-beda, tapi tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan minimal jam kerja yang sudah ditetapkan. Ya, tentunya ini dari report yang bisa dianalisa dalam bentuk format Excel dan sebagainya ya. Kemudian kita juga bicara disiplin waktu tentang terkait budaya meeting. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Budaya meeting apakah sudah dilakukan tepat waktu? Ya, apakah budaya meetingnya semua orang yang hadir itu relevan? Dan lain-lain. Apakah sering delay? Hal lain adalah misalnya tindakan indisipliner.
Entah itu sifatnya warning letter, feedback, atau hal semacamnya, ini bisa dijadikan sumber data. Ternyata dari tindakan disipliner, tidak ada yang berkaitan dengan kedisiplinan waktu. Dan kita bisa memakai basic data itu bahwa dari sisi disiplin waktu, yes, karyawan di tempat saya bekerja sudah melaksanakan atau mematuhi rules untuk disiplin waktu kerja. Baik itu work from office maupun work from home, baik itu yang di operations di pabrik misalnya, ataupun yang di lapangan di sales. Ya, tentunya dengan model yang berbeda-beda untuk pencatatan data presensi dan absensi ini. Ya, yang kedua tentang KPI. Nanti saya akan bahas gimana sih cara KPI yang bagus. Ya, atau cara satu referensi data lainnya adalah konsistensi terhadap rencana. Ya, artinya tolok ukurnya kita bisa berikan adalah hasil pencapaian target tahunan, baik secara individual, ya KPI individual atau corporate. Ya, secara individual kita bisa tuangkan ke dalam yang namanya Key Performance Indicator. Ya, dan ini nanti ada dalam Performance Appraisal. Saya akan bahas lebih lanjut nanti, mungkin setelah istirahat. Kemudian mau terus belajar. Pertanyaannya, coba Bapak dan Ibu gali insight-nya. Seperti apa program pelatihan dan pengembangan di perusahaan Bapak dan Ibu? Dan bagaimana reaksi atau prosesnya yang terjadi? Ya, apakah continuous learning ataukah budaya terus belajar itu menjadi keseharian ya dalam perusahaan Bapak dan Ibu? Saya nggak akan bahas pelatihan dan pengembangan end-to-end proses, tapi pastinya mulai dari training needs analysis sampai training implementation sampai akhirnya bisa kita cek efektivitas training itu sendiri. Ya, terus kaitannya dengan budaya mau terus belajar gimana? Kalau training itu berjalan dengan efektif, kalau orang eager atau bersemangat untuk ikut training, tidak hanya bersemangat untuk ikut training, tapi juga mengimplementasikan ya hasil pembelajarannya dari training ke dalam daily activities-nya ya sesuai dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing, artinya mau terus belajarnya bisa dikategorikan baik. Tentunya ini membutuhkan data dari feedback atau form atau efektivitas training. Oke. Coaching dan mentoringnya sudah mulai jalan atau belum? Ya, coaching itu lebih kepada technical skills, biasanya oleh atasan langsung. Ya, kalau mentoring nggak selalu itu technical skills. Bisa saja seorang manajemen trainee di operations misalnya ya, itu mentornya adalah finance senior manager atau finance director. Karena untuk misalnya memahami operations pabrik, orang itu harus tahu juga dari sisi financialnya. Ya, mentoringnya sudah jalan atau belum? Yang kedua, yang ketiga adalah performance management. Performance management apakah hanya memuat KPI dan review kinerja, ataukah performance management di tempat Bapak Ibu sudah memungkinkan komunikasi dua arah yang juga menyampaikan rencana karir ke depannya dan development plan dari orang itu. Itu nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya adalah keterbukaan dan bicara terus terang. Ya. Hal ini banyak sekali sumber data yang Bapak dan Ibu bisa pakai ya. Salah satunya adalah Employee Engagement Survey. Saya punya slide khusus untuk ini nanti kita akan bahas. Kemudian hal yang simple sebenarnya yang bisa dilihat sebagai indikasi. Banyak nggak yang ngisi ya. Kemudian untuk produktivitas Kaizen dan lain-lainnya, atau seberapa efektif meeting dengan tim ya. Apakah dalam meeting komunikasi cenderung dua arah atau satu arah misalnya, ya, dan lain-lain. Nah itu nanti akan membangun suatu budaya keterbukaan dan bicara terus terang. Efektivitas meeting, komunikasi dua arah, di mana misalnya bawahan atau timnya merasa nyaman, terbuka menyampaikan idenya langsung lewat meeting. Tentunya meeting menjadi akan lebih efektif. Ya. Dan yang berikutnya adalah kearifan lokal. Ya, kearifan lokal artinya setiap perusahaan kita tahu mempunyai company culture atau budaya perusahaan, etos perusahaan. Dan biasanya ini juga diadopsi dari kearifan lokal. Kenapa budaya perusahaan ini perlu? Ya, untuk membentuk budaya Indie 4.0, marilah kita mulai dari institusi terkecil yang ada di depan mata kita, yaitu perusahaan kita sendiri. Ya,
pertama kita berkomitmen dulu untuk membangun sumber daya manusianya, ya. Budaya perusahaan itu menjadi pemersatu, ya, di dalam perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena bisa saja karyawan yang ada di perusahaan itu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ya, latar belakang mungkin dulu pernah bekerja di perusahaan sebelumnya yang juga mungkin budayanya berbeda. Karena itulah penting sekali corporate culture ini disiapkan dan tidak hanya tertinggal dalam suatu value atau nilai yang abstrak, tapi bagaimana proses pengimplementasiannya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan bahas untuk corporate culture ini juga. Jadi ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai subpilar budaya. Jadi kita coba mencari referensi data atau tools nanti atau alat ukur yang sesuai untuk bisa memetakan sebenarnya posisi kita itu perusahaan kita artinya dalam pilar orang dan budaya itu udah sampai di level yang mana gitu. Oke. Tidak akan semua saya bahas satu-satu, tapi mungkin ada beberapa yang saya akan elaborate. Pertama adalah mengenai KPI, ya. Nah, untuk performance management sendiri, biasanya KPI itu sangat terkait dengan performance management, khususnya untuk individual atau karyawan, ya. KPI employee membuat karyawan itu jelas jalur berjalannya itu paling tidak secara short term 1 tahun ke depan akan seperti apa, ya. Kalau kita lihat siklusnya mulai dari performance planning, ya, pastinya sebelum KPI individu dimulai ada top down strategi. Jadi dari atas dulu, kalau misalnya multinasional biasa dari global, regional, kemudian baru lokal gitu. Nah, ini top down strategi inilah nanti yang akan dilanjutkan dengan KPI individu. Ya, dan saya coba refresh lagi Bapak Ibu bahwa KPI itu bukan job description, ya. Sering kali gitu ya saya temui masih line manager membuat KPI itu juga terlalu general, ya. Maka di sini untuk KPI kita buatkan dengan SMART principle, di mana harus spesifik, ya, tidak umum saja begitu. Kemudian measurable, bisa terukur, ukurannya apa, gitu. Kemudian ada achievable, yang masuk akal untuk dicapai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, relevan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, dan ada batasan waktunya, ditargetkan itu selesai atau tercapai kapan. Ya. Kemudian kita sebut siklus kedua itu adalah performance monitoring. Kalau dulu itu kita sebutnya biasanya mid-year review. Tapi model sekarang itu dikembangkan bahwa tidak perlu menunggu mid-year dulu baru atasan itu memberikan review gitu. Karena performance management sendiri yang baik itu yang tidak ada surprise di akhir sesinya, ya. Kalau misalnya memang ada yang harus diperbaiki atau ada yang performance management yang banyak sekarang diimplementasikan, maka model terbaru saat ini adalah regular feedback, ya. Coaching proses juga terus kita encourage. Jadi kalau ibaratnya si employee itu ada melenceng-melencengnya dari KPI yang sudah ditetapkan di awal, nggak terlalu jauh, bisa ditarik lagi ke jalur yang benar gitu. Ya, kemudian itu di akhir tahun biasanya akan ada performance review. Bapak dan Ibu tahu biasanya disertai dengan rating yang jelas, ya. Tentu saja kita mengupayakan objektivitas dalam hal ini, walaupun sebagai manusia tentu kita ada subjektifnya, tapi dengan KPI yang jelas itu sangat membantu nanti pada saat performance discussion, ya. Nah, pada saat performance review ini tidak hanya kinerja employee yang akan dibahas dengan atasannya, tapi si employee juga bisa menyampaikan development plan apa yang dia butuhkan nanti ke depannya untuk mencapai KPI atau di tahun selanjutnya. Ini sangat baik, data ini digunakan untuk training needs analysis dari sisi kebutuhan karyawan. Ya. Kemudian ada performance, dalam performance review atau sesi di akhir tahun itu juga ada career discussion, di mana employee bisa menyampaikan aspirasi karirnya. Dan ini juga data yang sangat baik untuk line manager dan nanti akan dikompil oleh HR team untuk proses talent management. Ya, artinya succession plan di situ, ada talent review meeting di situ. Salah satu datanya ini kita siapkan dari career discussion.
ya. Kemudian yang terakhir tentu saja ada outcome, ratingnya berapa, kemudian nanti impact-nya ke salary review seperti apa, career plan-nya seperti apa, dan development plan-nya seperti apa. Ya, kemudian berlanjut lagi KPI untuk tahun berikutnya. Di pojok bawah ini adalah kuadran seperti apa kalau kita mulai memisahkan employee gitu ya. Bahkan saya pernah di perusahaan kuadran ini, saya tahu saya berada di kuadran yang mana. Ya, tapi dengan sistem coaching dan feedback yang baik itu tidak menjadikan, artinya tidak berarti misalnya oke, yang merah ini dengan penjelasan tertentu itu disiapkan langsung improvement plan-nya untuk dia apa? Untuk memboosting performance-nya, misalnya seperti itu. Ya, nah. Performance planning ini memang terkait dengan bagaimana budaya atau sumber daya manusia itu menjadi siap ya untuk melaksanakan tugasnya, karena dalam KPI tidak hanya technical KPI tapi juga people KPI. Ya, jadi yang technical atau business KPI biasanya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, tapi kalau yang people KPI, nah itu biasanya dikaitkan dengan company culture-nya, apa aja, misalnya bertanggung jawab, disiplin, kemudian pantang menyerah, nah itu biasanya dimasukkan dalam people KPI. Jadi setiap orang harus menampilkan perilaku yang sama dan nanti akan dinilai gitu pada akhir tahun. Nah, dengan cara seperti inilah sebenarnya mulai perlahan budaya dalam perusahaan itu terbentuk. Ya, karena ada feedback, ada review, dan itu terukur dengan jelas, dimasukkan ke dalam KPI. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai company culture, ya. Sebagian besar, memang kebanyakan di Indonesia ini pasti company itu sudah punya namanya company culture, ya. Jadi nilai-nilai perusahaan itu, bukan company culture setelah slide ini, ini adalah engagement survey. Ya, kita sedikit tadi membahas bagaimana budaya keterbukaan itu diperlukan, ya, dan perusahaan juga butuh artinya melihat sebenarnya karyawan itu persepsinya bagaimana sih terhadap perusahaan. Nah, ini saat yang baik untuk perusahaan dari satu sisi bercermin dari karyawannya, apakah cukup terbuka, sudah baik di bagian mana. Mereka juga merasa dimintai pendapat, kemudian dihargai keberadaannya dengan didengar suaranya. Ya, jadi dengan survei ini mereka bisa berbagi pengalaman, ya. Kemudian juga dipercaya bisa meningkatkan employee engagement. Kalau employee sudah engage gitu, itu akan dapat termotivasi memberikan extra miles, ya. Jadi kalau udah misalnya engage itu kan kayak ada keterikatan, ya. Kalau misalnya kita merasa terikat gitu ya dengan bayangkan dulu misalnya lagi PDKT nih, Bapak Ibu nih, ya. Nah, itu rasanya mau melakukan extra miles gitu. Yang diminta 7 dikasih 9 nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang mau kita capai gitu dari perusahaan. Nah, biasanya memang employee engagement survey ini memakai pihak ketiga, ya. Kalau dulu pengalaman saya memang karena dari masuk di FMCG company, biasanya memakai itu Willis Toward Watson, ya, untuk prosesnya, karena company secara global itu ingin membandingkan juga dengan perusahaan FMCG lainnya gitu. Jadi prosesnya itu sendiri, saya kurang tahu apakah ada yang lokal, ya saya yakin mungkin juga sangat possible dilakukan oleh third party lokal. Tapi persiapan dari materi survei itu biasanya datang dari si third party, ya. Nanti akan ada data-data yang ditanyakan terkait perusahaan, corporate culture, dan lain-lain, itu visi misi. Kemudian setelah materinya jadi, itu pasti kita harus komunikasikan dulu ke manajemen level only, ya. Apakah ada perubahan dan lain-lain. Nah, setelah approval, baru kita sampaikan kepada employee, kita sosialisasikan bahwa kita akan melakukan employee engagement survey. Kita akan melakukan macam-macam namanya. Ada yang namanya Your Voice, ada yang namanya macam-macam. Jadi ini tergantung dari perusahaan nanti penamaannya apa. Tapi sosialisasi mutlak diperlukan, ya.
kemudian survei dilakukan, ada tenggat waktu biasanya 1 minggu gitu, dan saat ini cara melengkapi survei sudah sangat praktis, tidak harus pakai komputer atau laptop, atau sudah tersambung dengan smartphone, ya, jadi bisa dilakukan dimanapun. Tapi kalau untuk rekan-rekan di operations atau di manufacturing, biasanya kita siapkan outlet tertentu untuk mereka isi, ya. Oke. Yang paling penting adalah dari survei ini itu anonymous, ya, tidak disebutkan namanya siapa, ya, dan strictly confidential. Artinya tidak ada satupun orang di perusahaan itu yang bisa mengetahui yang mengisi spesifik survei ini siapa, itu nggak bisa. Ya, karena itulah pentingnya pihak netral, pihak ketiga untuk menjaga confidentiality ini. Dan kalau dalam suatu tim atau departemen itu kurang dari 10, itu juga tidak bisa di-generate reportnya. Karena terlalu mudah, jenis kelamin, sudah lama bekerja di bagian apa, dan lain-lain gitu ya. Itu bisa di-track. Makanya baru bisa dikeluarkan report untuk satu departemen tertentu, itu kalau lebih dari 10. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan A, kemudian ada yang sisi operations, ada yang sisi sales, misalnya gitu. Nah, sisi operation ada bagian manufacturing, ada bagian quality, ada bagian engineering gitu. Nah, itu bisa dipecah-pecah reportnya gitu, dan satu sama lain itu sangat customized sekali, reportnya bisa sesuai menggambarkan populasi itu, ya. Nah, ketika survei selesai dilakukan, maka komunikasi hasil dari survei itu juga harus dilakukan. Kadang-kadang setelah survei dilakukan, entah apa hasilnya, karyawan nggak ada yang tahu, ya. Jadi sangat disayangkan sekali seperti itu. Jadi komunikasikan, kemudian secara bersama melalui sosialisasi hasil, nanti employee itu juga akan fokus di group discussion untuk menentukan sendiri dari hasil yang mereka yang disampaikan ini gitu, itu action plan-nya apa, dan follow up action plan itu dilakukan sampai dilakukannya lagi survei, biasanya 1 kali dalam 2 tahun. Nah, itulah yang membuat atau membentuk suatu budaya orang lebih terbuka, ya, untuk terbuka secara langsung. Mungkin saja dengan budaya timur kita yang agak sungkan, ya, unggah-ungguh gitu, mungkin agak ragu. Tapi kalau dengan kita pastikan ini confidential, kemudian third party yang membuat gitu, kita bisa membentuk budaya perusahaan untuk terbuka, ya. Jadi ketika nanti dalam proses assessment gitu, kesiapan terhadap 4.0 di mana keterbukaan ini penting, salah satu indikasi yang Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah bagaimana employee engagement survey ini dilakukan. Ya. Saya next. Nah, ini baru corporate culture, ya. Menarik corporate culture ini karena atau nilai yang menjadi pemersatu ya dalam perusahaan. Nilai ini kan sudah pasti abstrak, ya, sehingga dalam implementasi itu agak susah gitu ya dimengerti, ya, apalagi misalnya untuk rekan-rekan pada level technical dan operations gitu ya. Ya. Saya ingin share sedikit posisi perusahaan suatu challenge sendiri, jadi di big project waktu itu kita tunjuk third party juga. Kemudian yang dilakukan awal itu adalah wawancara eksekutif dulu, jadi top management, ya. Mereka melakukan diskusi kelompok dengan si third party ini, ya. Kemudian mereka juga meminta hasil employee engagement dan di compile, ya. Lalu lain-lain ya, approval, kemudian dengan perusahaan, ya. Nah, ini turunkan lagi ke bawah dengan perilaku kunci. Perilaku kunci memang yang singkat-singkat saja tapi cukup jelas. Perilaku, behavior, atau tingkah laku itu berbeda dengan nilai. Disiplin waktu, perilaku kunci, info kepada atasan jika itu perilaku kunci. Tapi mungkin nanti, jadi memang benar-benar nilai ini diturunkan menjadi sebuah perilaku kunci disertai dengan contoh-contoh perilakunya. Ini sangat membantu dalam proses komunikasi dan sosialisasi Bapak Ibu kepada employee. Kalau enggak, nanti akan terjadi multi interpretasi dan orang akhirnya bingung sebenarnya artinya ini apa sih karena sangat abstrak. Kita lakukan adalah memberikan training waktu itu offline ya untuk sana trainer semua itu mendapatkan materi yang sama oleh trainer yang sama. Saya ingat waktu itu saya jalan 150 batch ya untuk semua employee dari semua level. Harapannya memang bagaimana setiap orang memahami budaya perusahaan sampai ke contoh perilaku yang harus dilakukan. Ya, sehingga dalam tahap implementasi yang kita targetkan adalah reformasi pola berpikir dan perilaku karyawan.
Dan akhirnya tidak hanya HRD atau top management saja yang menjadi change agent, tapi semua orang itu memiliki kontribusi terhadap atau menjadi agen perubahan di perusahaan. Ya, jadi mari kita mulai dari skop terkecil kita, ya. Artinya mungkin pemerintah sudah artinya sudah menyiapkan petanya, tapi kalau misalnya semuanya disiapkan, kemudian kita menunggu pemerintah apa nih solusinya, pemerintah apa nih toolsnya, itu tentu saja nanti akan butuh lebih banyak waktu. Mari kita mulai dari populasi terkecil kita, keluarga kedua kita, yaitu tempat kerja kita. Ya, ini corporate culture. Kemudian budaya disiplin lagi, budaya meeting. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa sih kita sering banget meeting? Ini pengalaman pribadi saya juga. Karena dalam 1 minggu itu bisa, dalam 1 hari itu 2-3 meeting. Artinya pekerjaan saya harus dilakukan di luar jam kerja, gitu ya. Dan ini tentu saja tidak menjadi efektif, gitu ya. Karena meeting cost itu sendiri juga termasuk cost yang besar, ya. Jadi memang kalau kita hitung gitu, kita uangkan, bayangkan kalau Bapak Ibu menghadiri training, peserta training dikali atau peserta meeting dikali salary per jamnya, dikali waktu meetingnya, dikali waktu perjalanan meeting sampai dia persiapan meeting, kebayang gitu ya. Belum lagi akomodasi dan transportasinya, ya. Jadi memang kita harus sangat memastikan meeting yang dilakukan di perusahaan itu efektif. Ya, kita harus pertimbangkan outcomes-nya apa sih dari meeting ini? Atau ada nggak sih alternatif lain? Apa mungkin kirim email aja udah selesai? Atau face-to-face pertemuan atau meeting udah cukup? Nggak harus mengumpulkan sedemikian banyak orang. Ya, termasuk juga lama meetingnya. Ya, peserta meetingnya siapa aja? Karena saya sering menemui peserta meeting banyak itu yang diundang, tapi yang aktif ya cuma 10-20%-nya. Nah, mendingan yang 30%-nya nanti disosialisasikan, diinfokan aja hasil meetingnya, dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka gitu. Lebih parahnya lagi diundang, tapi sambil mengerjakan pekerjaannya, sambil buka laptop. Ya, akhirnya meeting sendiri tidak menjadi efektif. Namun kita pahami juga kenapa orang tuh senang meeting ya, karena kita juga harus ingat bahwa culture kita itu kan kolaboratif gitu. Artinya kalau misalnya suatu keputusan nggak enak lah kalau langsung diputuskan. Nah, lalu meeting dulu. Atau alasan yang kedua memang organisasi kan kompleks ya. Jadi kalau memang kayak startup company 10 orang gitu, kan mungkin meetingnya nggak harus terlalu banyak gitu. Tapi kalau udah kita bicara organisasi atau institusi besar, tentunya akan sangat kompleks. Dan meeting mau nggak mau itu tetap dibutuhkan. Ya. Nah, itu tadi tujuan meeting harus jelas, apakah sharing informasi, ataukah mengimprove teamwork, ataukah untuk persetujuan, atau untuk decision making, atau untuk mencari solusi. Ya, jadi mesti clear nih dari awal. Ya, baiknya bagaimana gitu. Rules juga harus jelas dalam meeting, apakah kita misalnya mau mulai on time, HP dimatikan, misalnya gitu. Kalau sekarang tadi udah dijelaskan sama Mbak Devi, misalnya nih dalam webinar kita di mute, kemudian nanti kalau bertanya harus bagaimana. Nah, itu rules-nya harus jelas dulu. Ya, dan dipastikan tools-nya juga harus lengkap. Kalau misalnya ada flip chart, kalau dulu kita di offline itu harus ada videonya, materinya, dan lain-lain. Ya. Dan ekspektasi dari meeting itu juga harus jelas. Artinya kalau menyampaikan sebuah informasi gitu ya, itu harus dipastikan dulu itu clear. Ya, termasuk juga delegasi action. Ya, dipastikan dulu ketika Bapak dan Ibu mendelegasikan sesuatu dalam meeting, tugasnya itu jelas dan relevan. Ya, kalau terlalu umum, breakdown dengan tugas-tugas yang lebih rinci. Ya, dan pastikan kapan waktu diminta untuk mengembalikan atau penyelesaiannya sampai kapan. Ya, dan jangan lupa offer untuk atau artinya tawarkan untuk memberi bantuan. Ini tugasnya, kira-kira Anda butuh bantuan apa ya dari saya gitu. Dan setelah itu tentunya di follow up
hasilnya gitu, dan kalau misalnya hasilnya baik, jangan lupa juga untuk merecognize, ya. Dan membagi-bagi tugas dalam meeting ini juga penting. Ada yang leadernya, ada timekeepernya, ya. Kemudian ada yang menjelaskan idenya, ada nanti yang menyampaikan ke pihak luar, dan ada yang mencatat. Nah, ini mesti clear sehingga meeting itu berjalan efektif, ya. Yang harusnya 2 jam karena fokus gitu, jadinya hanya 1 jam. Dan yang penting semua pihak, semua audiens dipastikan untuk aktif partisipasi. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini adalah sub pilar yang kedua, ya, yaitu keterbukaan terhadap perubahan. Oke, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, ini toolsnya apa ya? Kalau kita misalnya mau lihat sebenarnya karyawan saya ini udah open-minded atau belum sih? Hal yang pertama diperlukan adalah pesan kuat dari manajemen, Bapak dan Ibu, bahwa perubahan 4.0 ini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kita tidak bisa mengelak dari perubahan ini. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh karyawan itu mari kita siap untuk menyambut ini. Ya. Nah, biasanya budaya open-minded ini dibangun top-down, ya, di mana awalnya itu biasanya dilakukan dengan employee town hall, artinya biasanya tuh 1 tahun sekali gitu dikumpulkan di suatu tempat, atau biasanya kalau dulu itu karena COVID online gitu. Tapi top manajemen itu memaparkan visi, misi, strategi, apa yang sudah kita capai tahun lalu, nanti ada presentasi juga dari setiap departemen, ada focus group discussion, ada tanya jawab, ada acara-acara seru gitu ya. Tapi memang open-minded ini itu lebih dicontohkan bahwa dimulai dari keterbukaan ya dan support dari top management. Ya. Kemudian ada juga regular company update. Ya, kalau dulu di tempat saya dulu itu 1 bulan sekali itu akan ada regular company update, ya, achievement, kemudian project baru, ya, apa yang sudah kita lakukan dengan baik, apa yang harus masih kita improve itu dilakukan, ya, dan ini sangat efektif sehingga pada saat ada project atau apa itu komunikasinya tuh nggak mendadak, ya, jadi lebih clear. Dengan demikian, karena employee merasa company-nya atau institusinya juga transparan, terbuka, nanti diharapkan mereka juga mengikuti itu, ya, lebih terbuka untuk menerima perubahan. Nah, kemampuan adaptasi terhadap perubahan tentunya ini hal yang kompleks, ya, hal yang tidak mudah. Tapi kita bisa siasati sebenarnya dengan sosialisasi dan komunikasi yang baik menyeluruh, tapi juga sederhana dan praktis, ya, tidak terlalu abstrak untuk karyawan. Nah, cara lainnya adalah nanti ditunjuk tim dari perwakilan setiap bagian di perusahaan menjadi champion kalau kita bilang ya, Indie 4.0 internal team champion gitu. Nanti tim inilah yang akan menjadi representasi gitu dari departemen mereka. Jadi ini tidak hanya tugas HR, tidak hanya tugas line manajernya, tapi semua tim berpartisipasi. Nah, ini feel atau ambience gitu yang kita ingin tampilkan di perusahaan, bahwa setiap orang itu terwakili, setiap departemen itu terwakili. Begitu. Bagaimana nanti membentuk timnya, kemudian head of departemennya menunjuk perwakilannya, itu sudah sangat membantu. Ya. Terus nextnya adalah agility, keterbukaan terhadap perubahan ini membutuhkan satu kemampuan yang namanya agility. Sangat trending topik sekali ya, kalau dulu itu misalnya yang tadi saya bilang work-life balance. Nah, kalau sekarang saya sering sekali mendengar yang namanya agile, ya. Betul. Agile atau agility. Betul. Apa sih agile dan agility ini, Bapak dan Ibu? Ya, saya tidak akan menampilkan banyak teori dan membahas dan lain-lainnya. Silakan nanti Bapak dan Ibu searching. Tapi saya ingin membuat atau mendapatkan suatu cara untuk dengan mudah mengingat agility itu apa. Ya,
secara definisi itu adalah kemampuan ya secara cepat dan efisien untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, kalau kita bicara agility, baik itu individu ataupun institusi, gitu. Bapak dan Ibu bisa ingat itu tidak terlepas dari 3 kata. Cepat, ya artinya time-nya itu tidak lama, tidak delay, gitu. Cepat, responsif, ya langsung ditanggapi, langsung peka, gitu. Dan yang ketiga adalah fleksibel, flexibility. Ya, karena dunia VUCA kita tidak bisa lagi menjadi kaku. Ya, kalau dulu di perusahaan saya selalu campaign gitu bahwa kadang-kadang kan bawahan atau tim itu, Pak gimana sih kemarin Bapak bilangnya targetnya ini, proyeknya ini belum selesai, proyek yang lain juga udah disuruh gitu ya. Itu bukan lagi seperti inkonsistensi gitu, tapi kita harus melihat bagaimana kita harus berubah rapidly ya. Dunia berubah secara cepat ya. Bapak dan Ibu bayangkan 3 detik kita bicara gitu ya, itu kalau kita lihat di sosial media gitu, itu sudah ribuan kali orang memposting ya di wall-nya. Kita bisa bayangkan seberapa rapidnya, seberapa cepatnya dunia ini berubah gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara agility itu bisa kita kelompokkan dalam 5 ya. Agile terhadap perubahan ya. Kemudian secara mental juga agile, mampu bertahan dalam kondisi apapun ya. Kemudian learning agility, mampu belajar dengan cepat. Jadi kalau dulu itu kan modelnya know-how gitu ya. Saya belajar misalnya tentang teknik mesin gitu. Ya saya pelajari terus gitu ya. Tentang mesin. Kalau sekarang itu oke, kita harus mempelajari hal baru dengan cepat. Ya, belum selesai mempelajari ini, ternyata ada hal baru lagi yang harus dipelajari. Begitu terus, ya. Dan yang kelima adalah result agility. Artinya dengan kondisi apapun kita tetap do the best and get the best result. Ya. Susah apa gampang, gimana ini cara membentuk SDM yang seperti ini? Nah, ini adalah tantangan yang kita harus hadapi bersama. Tapi Bapak dan Ibu ingat, ini tentu harus kita lakukan secara step by step. Dan pembentukan perilaku atau budaya, nanti kita turunkan sebagai perilaku, itu tidak bisa instan. Itu membutuhkan konsistensi. Ya, kalau kita ingin membentuk behavior baru saja, itu teorinya bilang bahwa kita minimal 3 bulan melakukan itu secara terus-menerus tanpa berhenti. Baru itu terjadi perilaku yang baru. Ya. Nah, ini tentang agility. Oke, saya hampir habis slide-nya. Ini adalah sub pilar yang ketiga, yaitu kompetensi berbasis INDI. Dari pertanyaan yang tadi ditanya, kuesioner yang INDI ya, karyawan Bapak dan Ibu apakah sudah pernah di training mengenai INDI? Terus kemudian kita juga pengen sesuai dengan judul pembahasan ini, seberapa siap sih SDM kita? Nah, melihat siap atau tidaknya, ya, ini adalah referensi data yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, kompetensi tentunya harus dipelajari dan perusahaan juga harus menyiapkan sebuah training dan development program untuk karyawannya. Ya, mulai dari TNA sampai nanti evaluasi efektivitas training. Tapi Bapak dan Ibu juga harus mengingat bahwa training model itu adalah 70, 20, 10. 70-nya adalah on the job training, atau itu bentuknya lewat shadowing atau assignment project dan lain-lain. 20%-nya lewat feedback, coaching, kemudian belajar dari rekan kerja yang lainnya, dan 10% adalah training yang formal sifatnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus mengefektifkan ketiga model ini, ya, untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai. Ya, nah kompetensi ini juga harus diingat bahwa tidak hanya fungsional atau hard skill saja, tapi yang soft skills juga jangan dilupakan, karena secara teknologi nanti siap, tapi kalau orangnya tidak siap, tentu saja akan menjadi tidak seimbang.
Ya, jadi jangan lupakan membangun soft skills. Jadi tadi Pak Supani bilang di Indonesia Raya, di lagu Indonesia Raya aja, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya, jiwanya dulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan apakah di perusahaan Bapak dan Ibu sudah ada standarisasi kompetensi karyawan. Ya, biasanya itu hadir dalam matrix skills. Tadi kita nggak bicara orang ya, jadi gap kompetensi itu adalah kompetensi minimal atau yang aktual dibandingkan dengan kompetensi yang ideal. Nah, gap-nya apa? Gap ini ditutup nanti dengan pelatihan dan pengembangan. Oke, nah itu disusun satu-satu untuk setiap jabatan, ya. Kemudian nanti baru dinilai ke si pemegang jabatannya. Nanti hadirlah ternyata orang ini harus dikasih model development program yang seperti apa sih, gitu. Terus selanjutnya adalah referensi datanya. Di tempat Bapak dan Ibu, apakah sudah ada job description untuk setiap posisi? Ada, tapi cek lagi. Apakah sudah update? Apakah sudah lengkap? Job description yang baik, itu ada tugas dan tanggung jawab, kemudian ada job requirement, ada wewenangnya sampai di mana, ya. Kemudian nanti networking-nya itu akan kepada siapa aja. Nah, ini tentu saja harus diupdate terus-menerus. Biasanya pengalaman saya ada, tapi itu nggak lengkap. Kadang posisi baru muncul terus sesuai kebutuhan organisasi, dan kadang juga nggak lengkap, nggak update. Gitu.